Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran 3 dan 4 dari tema 7 subtema 1. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudah siap untuk mulai pembelajaran? Kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, peristiwa perlawanan apa saja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Belanda? Mari kita pelajari satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama ada perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Ciditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyak-Dien. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap oleh Belanda. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Selanjutnya, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat terhadap Belanda terjadi di Sumatera Barat. Perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Perlawanan selanjutnya terjadi di Tanah Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga yang terjadi pada tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan Banjar. Hal inilah yang membuat rakyat Kalimantan Selatan marah dan melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Aceh. Pertama ada Sultan Ali Mugayat Shah. Beliau berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua ada Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang terakhir ada Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis. Pada tahun 1615 dan 1629, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Lah anak-anak, itu tadi beberapa
peristiwa perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda. Mereka melakukan perlawanan kepada penjajah karena penjajah berbuat semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Nah, kira-kira faktor apa sajakah yang menjadi penyebab gagalnya perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah? Nah, berikut adalah faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, karena perjuangan masih bersifat kedaerahan, bukan bersifat nasional ya, anak-anak masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Nah, seperti tadi anak-anak ya, perjuangan masih dilakukan di tiap-tiap daerah, tidak dilakukan secara serentak, secara nasional. Kemudian yang ketiga, masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan terhenti. Artinya, jika di suatu daerah itu pemimpinnya ditangkap oleh penjajah, maka perlawanannya juga akan berhenti. Yang keempat adalah kalah dalam persenjataan. Kita tahu bahwa penjajah ini persenjataannya sangat modern ya anak-anak ya. Mereka menggunakan meriam, menggunakan senjata, sedangkan kita hanya menggunakan senjata tradisional. Jadi penyebab yang keempat adalah kita kalah dalam persenjataan ketika berperang melawan penjajah. Kemudian yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Mereka saling mengadu domba antar rakyat Indonesia sehingga terjadi peperangan sendiri di antara rakyat Indonesia. Lah anak-anak, ini tadi adalah beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Nah, secara umum perkembangan pergerakan nasional Indonesia terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negeri sendiri ya anak-anak ya. Pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua adalah lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Nah, mereka ini membentuk organisasi-organisasi yang tujuannya sama, yaitu ingin Indonesia merdeka dari penjajah. Kemudian yang ketiga ada sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan di masa lalu. Kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia dahulunya itu pernah jaya anak-anak ya, dan hampir bisa menguasai dunia. Nah, ini adalah faktor internal yang memicu munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional karena melihat keadaan-keadaan ada di luar negeri. Yang pertama ada kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Nah, kemenangan Jepang inilah yang memicu bahwa Indonesia, rakyat Indonesia juga bisa berjuang untuk mengusir penjajah. Yang kedua ada masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, paham inilah yang dibawa oleh para pelajar dan para cendekiawan. Kemudian ada yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti di India dan di Filipina. Kita tahu bahwa penjajah ini tidak hanya menjajah di Indonesia saja ya anak-anak ya, tapi juga menjajah di beberapa negara di dunia. Nah, kebangkitan dari India dan Filipina yang berjuang untuk mengusir penjajah inilah yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melakukan gerakan nasional. Ini adalah beberapa faktor yang
memicu munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan kebangsaan secara nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa awal pergerakan nasional. Masa awal pergerakan nasional ini terjadi pada tahun 1900-an. Pada masa ini, babak baru perjuangan bangsa Indonesia lahir melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasi yang lahir pada masa awal pergerakan nasional, contohnya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908, sehingga pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian masa pergerakan nasional berikutnya adalah masa awal radikal, terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad 20 disebut masa radikal karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau kerjasama dengan pemerintah Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah contohnya Perhimpunan Indonesia atau PI, kemudian ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, ada Nahdlatul Ulama NU, dan ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian masa pergerakan nasional yang ketiga adalah masa moderat. Masa moderat terjadi pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Rakyat Indonesia atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, ada Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islami Tenbon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, ada Persatuan Pemuda Kristen, dan ada Persatuan Pemuda Katolik. Nah, itu tadi adalah masa pergerakan kebangsaan di Indonesia dalam berjuang melawan penjajah. Nah, sekarang kita belajar menggali informasi teks, narasi sejarah secara lisan. Nah, untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Jadi yang harus diperhatikan, kalian dengarkan informasi dari teks yang dibacakan dengan seksama ya anak-anak ya. Kemudian cari kosakata baku dan kata serapan. Yang ketiga, setelah itu catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Yang keempat, dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Untuk memahami tentang informasi yang bisa digali dari teks narasi sejarah, sekarang coba kalian baca teks yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda berikut ini.
Nah, setelah kalian baca teks narasi sejarah tersebut, kalian bisa menggali informasi penting dengan mencari kosakata pada bacaan, kosakata yang baku, dan kalian cari artinya di Kamus Bahasa Indonesia. Ayo, anak-anak, mari kita cari kosakata bakunya. Yang pertama ada kata wajib. Wajib artinya adalah harus dilakukan. Kemudian ada kata kolonial, artinya adalah penjajah. Kemudian ada kata ekspor, artinya mengirim barang dagangan ke luar negeri. Selanjutnya ada kata panen. Arti kata panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang. Kemudian ada kata wabah yang artinya penyakit menular yang terjangkit dengan cepat. Ini adalah beberapa contoh kosakata baku pada bacaan tersebut. Kalian bisa mencari kosakata baku lainnya ya, anak-anak. Nah, dari informasi tentang bacaan teks tadi, kalian juga bisa membuat beberapa kalimat tanya. Contohnya, yang pertama, apakah tanam paksa itu? Jawabannya apa, anak-anak? Ya, tanam paksa adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Jawabannya adalah ya. Yang menerapkan tanam paksa adalah pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, di manakah tanam paksa itu dilakukan? Jawabannya adalah ya. Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Pertanyaan yang keempat, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Jawabannya apa, anak-anak? Ya. Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima adalah, apakah akibat tanam paksa itu? Jawabannya apa, anak-anak? Ya. Akibat dari tanam paksa adalah banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Dan pertanyaan yang terakhir yang bisa kalian buat adalah, siapakah yang menentang tanam paksa itu? Jawabannya adalah ya, yang menentang tanam paksa adalah rakyat Indonesia dan Douwe Dekker. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kalian buat dari teks tadi, anak-anak ya. Ini adalah cara menggali informasi dari sebuah teks. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Ayo kita cari tahu. Faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia serta berada di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Kemudian faktor yang kedua adalah sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Kemudian faktor yang ketiga adalah keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut,
sehingga menciptakan budaya yang khas yang berbeda dari budaya daerah yang lain. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor keturunan. Selanjutnya, ras yang ada di Indonesia. Ras yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ras Papua Melanezoid. Ras ini meliputi wilayah yang ada di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kali. Kemudian ada ras Negroid, meliputi daerah yang ada di Semenanjung Malaka, Kepulauan Andaman. Kemudian ada ras Wedoid. Ras ini berada di wilayah yang meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian ras yang keempat ada ras Melayu Mongoloid. Ras ini dibagi menjadi 2, ada ras Proto Melayu dan ada ras campuran, yaitu ras campuran dari Cina, Arab, Pakistan, India, dan Kaukasoid. Ini adalah beberapa ras yang ada di Indonesia. Kemudian kita belajar memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda kedua menghasilkan keputusan. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. Yang terakhir, Kongres Pemuda yang kedua menghasilkan keputusan diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, ini adalah anggota PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, berikut adalah isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran tematik selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.